Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Produser eksekutif Metro Update TV dalam catatan tercecer Hairudin MDK. Diakui atau tidak, perjalanan panjang sejarah Provinsi Bengkulu sempat mengalami masa kelam. Setidaknya, 2 gubernur Bengkulu pilihan rakyat, dan 1 gubernur Bengkulu pengganti antar waktu, sempat harus masuk penjara karena korupsi. Adalah Gubernur Bengkulu, Agusrin Mariono Najamuddin, pada Januari tahun 2012 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Divonis 4 tahun penjara, dalam kasus korupsi bagi hasil pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan tanah dan bangunan, yang merugikan keuangan negara hingga 21,3 miliar rupiah. Menyusul Gubernur Bengkulu pengganti antar waktu, Junaidi Hamzah, setelah hampir 3 tahun menjabat, lagi-lagi tersandung kasus hukum. Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, ketika itu, menetapkan Junaidi Hamzah tersangka, dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SK pembayaran honor tim pembina RSUDM Yunus. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, pada tanggal 12 Juli tahun 2017, Junaidi Hamzah ditahan Kejari Bengkulu. Pada tanggal 20 Juni tahun 2017, Gubernur Bengkulu periode 2016-2021, Ridwan Mukti, bersama sang istri, Lili Martiani Maduri, terjaring OTT atau operasi tangkap tangan KPK, pasca menerima uang suap dari kontraktor, sebesar 1,5 miliar rupiah. Gubernur Bengkulu, yang sempat dijuluki sebagai pengkhianat fakta integritas itu, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, divonis 8 tahun penjara. Di tingkat banding, hukuman Ridwan Mukti bertambah menjadi 9 tahun penjara. Provinsi Bengkulu, setidaknya 2 kali dipimpin oleh gubernur pengganti antar waktu. Junaidi Hamzah, menggantikan Agusrin, dan Rohidin Mersyah, menggantikan Ridwan Mukti. Bedanya, jika Junaidi Hamzah, pasca berakhir jabatannya tersandung kasus hukum, sedangkan Rohidin Mersyah, terpilih sebagai Gubernur Bengkulu definitif pilihan rakyat. Tahun 2024 akan menjadi tahun pesta demokrasi besar-besaran di Indonesia. Pada 14 Februari 2024, akan digelar pemilu atau pemilihan umum, memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota. Pada 27 November 2024, akan digelar pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak nasional, memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pada tahun 2022, ada 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, 7 diantaranya gubernur. Pada tahun 2023, ada 170 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Pada Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, di Provinsi Bengkulu selain akan digelar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, juga digelar 9 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, serta 1 Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Khusus untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, setidaknya sudah ada beberapa nama figur yang diprediksi akan maju sebagai calon gubernur. Di antaranya, Gubernur Bengkulu saat ini, Rohidin Mersyah, yang notabene Ketua Golkar Provinsi Bengkulu. Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, yang juga mantan Bupati Lebong 2 periode. Wali Kota Bengkulu 2 periode, Helmi Hasan, yang juga Ketua PAN Provinsi Bengkulu. Bupati Bengkulu Utara 2 periode, Mian, yang juga Ketua PDIP Bengkulu Utara. Belum diperoleh informasi, apakah Rosjonsyah dan Mian akan sama-sama maju sebagai calon gubernur, atau akan berpasangan, karena Rosjonsyah juga diketahui kader PDIP. Figur lain yang diprediksi maju adalah Imron Rosadi, mantan Bupati Bengkulu Utara 2 periode, yang juga kader senior Partai Golkar.
atau Ferry Ramli, mantan Bupati Bengkulu Tengah 2 periode, yang diketahui Ketua Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Kenapa disebut atau? Karena Imron Rosadi adalah paman Ferry Ramli. Jika memang hanya 5 figur tersebut yang maju sebagai calon gubernur, tidak begitu sulit bagi masyarakat untuk menentukan pilihan siapa yang terbaik dari yang baik untuk dipilih dan diberi amanat menjadi gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Sebab masyarakat tentunya sudah tahu betul rekam jejak kepemimpinan para figur, termasuk kebijakan-kebijakan publiknya selama memimpin. Konsekuensinya, masyarakat Provinsi Bengkulu akan kembali dipimpin gubernur baru stok lama. Fenomena politik yang menggembirakan, beberapa nama calon gubernur yang diprediksi maju. Mereka adalah para ketua partai politik tingkat provinsi, yang sama-sama memiliki kursi di DPRD Provinsi Bengkulu. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya borong kursi oleh satu calon dapat terhindari. Berdasarkan prediksi, perhelatan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu akan menjadi berwarna apabila ada keajaiban hadirnya wajah baru yang maju sebagai calon gubernur. Hanya saja, kehadiran wajah baru tentunya akan menoreh cerita baru, karena bukan tidak mungkin bisa menjadi kuda hitam dan menjadi pemenang di gelanggang pilkada dalam memperebutkan simpatik masyarakat. Indikasinya, bukan tidak mungkin juga masyarakat Provinsi Bengkulu ingin mencoba dipimpin oleh wajah baru, sehingga masyarakat lebih memilih wajah baru untuk diberi amanat menjadi gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta melaporkan.